PP2. Mulai ya. Ya, tema 4. Subtema 3. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Yang belum di-mute siapa itu suaranya? Ya. Kita mulai dengan materi pertama, yaitu bahasa Indonesia. Ya, yang akan dipelajari yaitu hari ini tentang unsur dan isi dari cerita. Perhatikan baik-baik, dibaca layar ini. Ya, unsur-unsur dari cerita. Sebuah cerita itu mempunyai unsur-unsur, yaitu mempunyai berapa unsur? Yaitu 2 unsur. Unsur yang pertama namanya unsur intrinsik. Nah, dan unsur yang kedua namanya unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Yaitu ini, unsur yang membangun cerita dari dalam. Yaitu untuk kalian karena kelas 4 ini baru tahap pengenalan. Nah, ini unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Untuk kalian kelas 4 permulaan itu ada pertama tokoh, latar atau setting, plot atau alur, dan amanat. Masing-masing ini nanti akan saya bahas satu per satu. Ini untuk kalian yang masih kelas 4 hanya sebatas ini. Tapi nanti dipelajari lagi kelas 5, kelas 6, SMP, dan sampai SMA. Itu nanti ada tambahannya, ada tema, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Tapi untuk kalian yang kelas 4 hanya sebatas ini saja. Hanya ada 4 ya. Tokoh, latar atau setting, plot atau alur, dan amanat. Sementara unsur ekstrinsik, nah ini hanya untuk pengertian saja ya. Karena yang akan dibahas hanya unsur intrinsik saja. Yang ekstrinsik untuk kelas 4 ini tidak ada. Tapi untuk pengetahuan awal saja ya. Unsur yang membangun cerita dari luar. Kalau cerita dari dalam tadi namanya unsur intrinsik. Kalau yang dari luar namanya unsur ekstrinsik. Contohnya apa? Yaitu riwayat hidup pengarang cerita. Pengarang ceritanya itu bagaimana biografinya, tempat tanggal lahirnya di mana, alamatnya di mana, agamanya apa, kondisi masyarakat di sekitar pengarang itu seperti apa. Pengarang di sini yaitu pengarang dari cerita tersebut. Nah, itu maksudnya unsur ekstrinsik, tapi tidak akan dibahas di sini. Yang akan dibahas hanya unsur intrinsik. Mulai dari tokoh, latar atau setting, plot atau alur, dan amanat. Ya, yang kira-kira yang ada hal-hal penting bisa dicatat. Tapi nanti setelah video Zoom ini akan saya share PowerPoint-nya. Ya, masuk ke slide 2. Kita akan membahas dari unsur intrinsik ini satu. Ya, nomor 1 yang akan kita bahas yaitu tentang tokoh. Nah, tokoh itu apa? Tokoh dalam cerita yaitu pelaku yang terdapat dalam cerita atau orang yang diceritakan di situ itu siapa namanya? Tokoh atau pelaku. Nah, masih ingat yang kemarin itu kan kemarin ada dibagi menjadi 3 watak dari tokoh. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh cerita gonis. Kalau tokoh protagonis itu sifatnya yang baik. Tapi kalau tokoh antagonis orangnya jahat ya. Yang tritagonis ini netral, tidak baik dan tidak jahat. Kita pelajari lebih lanjut ini tentang tokoh, yaitu pelaku yang terdapat dalam cerita. Terdapat beberapa jenis tokoh dalam cerita, yaitu ada yang namanya tokoh utama. Tokoh utama ini adalah tokoh inti dalam cerita. Ini maksudnya tokoh inti dalam cerita. Dia sering muncul di dalam cerita. Atau yang diceritakan itu intinya tentang orang itu. Muncul terus namanya. Itu namanya tokoh utama. Ya. Tokoh utama ini yang diceritakan. Tokoh utama ini dibagi menjadi 2 ya. Ada tokoh yang baik, tadi yang
jelaskan tadi ada protagonis. Dan ada tokoh yang jahat, yaitu namanya antagonis. Ini maksudnya tokoh utama. Utama maksudnya di sini yang diceritakan terus-menerus di dalam cerita itu menceritakan tentang tokoh utama ini. Yang kedua, ada tokoh pendamping, yaitu tokoh yang mendampingi tokoh utama. Ini nanti saya berikan contoh bacaannya, kalian bisa mengidentifikasi mana tokoh utama, mana tokoh pendamping, dan mana tokoh figuran atau pelengkap. Nah, yang pertama tokoh utama, yang kedua tokoh pendamping, yaitu mendampingi tokoh utama. Terus yang ketiga, ada yang namanya tokoh figuran atau tokoh ini fungsinya yaitu sebagai pelengkap saja atau pengertiannya yaitu sebagai tokoh utama atau inti dalam cerita. Kalau tokoh pendamping yang mendampingi tokoh utama, kalau tokoh figuran hanya menjadi pelengkap. Yuk perhatikan cerita di bawah ini. Ini akan saya share di sini ceritanya nanti. Dibaca dengan seksama. Dibaca dalam hati ya. Pada suatu hari, sang raja yang terkenal dermawan ingin melihat rakyatnya yang ada di pasar dengan didampingi oleh para pengawalnya. Sang raja melihat seorang anak kecil yang menangis ingin membeli es krim, tapi tidak punya uang. Sang raja kemudian mendekatinya, lalu membelikan anak itu es krim yang disukainya. Ya, dari sini kita cermati baik-baik mana yang dikatakan tokoh utama, mana yang dikatakan tokoh pendamping, dan mana yang dikatakan tokoh figuran atau sebagai pelengkap. Nah, kalau dari cerita ini jelas yang menjadi tokoh utama yaitu sang raja, karena ini intinya menceritakan tentang kehidupan dari sang raja ini termasuk utama. Dan tokoh pendampingnya mana? Tokoh pendampingnya yaitu yang mendampingi sang raja. Siapa yang mendampingi sang raja? Yaitu para pengawalnya. Ini masuk tokoh pendamping. Sementara tokoh figuran atau tokoh pelengkap. Nah, sebagai pelengkap dalam cerita supaya menarik yaitu seorang anak kecil ini. Masuknya tokoh pelengkap. Ya, sampai sini paham? Dibaca-baca lagi. Sang raja ini tadi tokoh utama, para pengawal ini tokoh pendamping, dan seorang anak kecil itu tokoh figuran atau hanya menjadi pelengkap saja. Ini baru satu unsur intrinsik yang kita bahas yaitu tentang tokoh. Nah, selanjutnya kita lanjut slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya yaitu nomor 2, yaitu tentang latar atau setting. Nah, latar atau setting itu apa? Kita bahas bersama-sama. Latar atau setting itu adalah keterangan tempat, keterangan waktu, dan suasana dalam cerita. Nah, dalam cerita itu pasti ada tempatnya, ada waktunya kapan, suasananya cerita di situ bagaimana. Itu akan dijelaskan satu persatu di sini. Iya, nih latar dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ini sama juga ada 3 latar ini nanti. Mas Faza tolong di mute ya Mas Faza ya. Ya, latar dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama ada latar tempat. Maksudnya latar tempat itu apa? Pengertian dari latar tempat adalah tempat terjadinya cerita. Itu di mana? Kalau dalam cerita sang raja tadi, latarnya kan jelas atau tempatnya kan jelas, yaitu ada di pasar, ya. Kemudian yang kedua, nah contoh ini ada latar tempat sekolah, rumah, sawah, pegunungan. Kalau di cerita sang raja tadi ada pasar, itu latar tempat terjadinya cerita itu di mana? Atau TKP, tempat kejadian perkara. Nomor 2, latar waktu. Atau waktu terjadinya cerita itu kapan? Nah, kalau tadi ada tempat, ini sekarang waktu. Contohnya kalau waktu yang digunakan ada kata kemarin, hari ini, pagi, siang, malam, pukul 7 pagi, pukul 8 pagi, dan lain sebagainya. Itu maksudnya latar
waktu. Lanjut. Nomor 3, yaitu ada latar suasana atau keadaan atau suasana dalam cerita. Suasananya atau keadaan dalam cerita itu gimana? Sedih, senang, sepi, atau rame. Nah, itu contohnya itu seperti ini. Sepi, ramai, sedih, senang, haru, dan lain sebagainya. Itu masuknya latar suasana. Kita mempelajari 3 ya, latar tempat. Tempat terjadinya cerita, ada latar waktu terjadinya cerita, dan latar suasana atau keadaan atau suasana dalam cerita. Ya, kalau sambil dicatat materinya boleh. Kalau sudah dikira paham benar, ya enggak apa-apa. Ini materinya ada di LKS subtema 3 pembelajaran 1. Nah, kita lanjut lagi ya. Ya, kemarin ini ada sebuah contoh soal atau contoh bacaan dalam cerita. Misalnya saya penggal seperti ini saja. Kemarin siang, Mas Aza dan teman-temannya pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Kebetulan waktu itu hari libur. Ini hanya penggalan cerita sedikit saja. Nah, dari sini kita lihat mana yang termasuk latar tempat, mana yang termasuk latar waktu, dan mana yang termasuk latar suasana. Kita lihat satu persatu. Yang yang saya tebali ini dilihat. Tapi nanti dalam soal tidak tebal seperti ini ya, karena ini untuk contoh, itu saya tebali seperti ini. Nah, latar kemarin dulu kita lihat. Kemarin di sini, kemarin siang, dia berarti masuknya latar tempat, latar waktu, atau latar suasana. Iya, kemarin siang masuknya yaitu latar waktu. Nah, sekarang kita lihat ke sini lagi. Teman-temannya pergi ke pasar. Pasar di sini masuknya latar apa? Tempat, waktu, atau suasana. Pasar ini adalah nama sebuah tempat. Berarti masuknya latar tempat. Sekarang yang terakhir, latar suasana. Ini yaitu ya ini. Suasananya sangat ramai sekali. Jadi jelas latar tempatnya ada di pasar, latar waktunya kemarin siang, latar suasananya sangat ramai. Ya, sampai sini paham ya? Sebelum lanjut ke plot atau yang dinamakan alur. Ya. Lanjut materi selanjutnya. Kita sudah membahas tadi tokoh, latar atau setting. Sekarang yang ketiga yaitu plot atau alur. Pasti asing ya, baru pertama kali mendengar plot atau alur ini. Plot atau alur adalah jalan cerita yang digunakan. Plot atau alur ini itu juga dibagi menjadi beberapa macam. Nah, latar dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1, ada alur maju. Alur maju ini alurnya urut dari awal sampai akhir. Ya. Alur yang berawal dari perkenalan tokoh dulu dalam cerita itu. Kemudian ada konflik. Konflik ini ada permasalahan. Setelah permasalahan itu nanti ada klimaks atau puncak dari permasalahan. Kemudian sampai kepada yang namanya penyelesaian. Penyelesaian dari masalah yang diceritakan tadi. Itu namanya alur maju. Kalau ada alur maju, ada kebalikannya, yaitu alur mundur. Nah, ini kebalikan dari alur maju. Ya. Sekarang nomor 3. Ada yang namanya alur campuran. Alur campuran ini gabungan dari keduanya, yaitu dari alur maju dan alur mundur. Saya ulangi ya, ada 3 latar atau plot. Ya, ini bukan latar ya, tapi plot atau alur ya. Plot atau alur dibagi menjadi beberapa macam. Ini salah ketik. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, sekarang ini tahapan dalam alur atau plot seperti ini tadi, perkenalan, konflik, klimaks, penyelesaian. Itu namanya tahapan dalam alur atau plot. Yang pertama, saya jelaskan tentang eksposisi. Nah, dalam sebuah cerita diawali dengan eksposisi. Eksposisi adalah di dalam cerita itu pengarang mulai mengenalkan tokoh-tokohnya, dikenalkan semua tokoh-tokoh yang akan
bermain dalam cerita itu siapa saja yang akan dijelaskan atau diceritakan dalam cerita itu, tokoh-tokohnya siapa saja itu dikenalkan dalam eksposisi. Lanjut. Nah, ada namanya pertikaian. Pertikaian ini setelah perkenalan tokoh-tokoh itu nanti akan ada suatu permasalahan yang muncul. Masalahnya itu apa? Akan muncul di sini yang kedua. Terus yang ketiga ada klimaks, atau puncak dari permasalahan. Nah, ini tadi baru muncul yang pertikaian, baru muncul permasalahan, yang ini klimaks atau puncak permasalahan. Sekarang setelah puncak permasalahan nanti permasalahannya semakin mereda. Ada yang menengahinya, ya. Nah, peleraian atau permasalahan ini mulai menurun atau hampir selesai pada akhir cerita. Kemudian yang terakhir ada yang namanya penyelesaian atau permasalahan telah selesai. Biasanya dalam sebuah cerita itu biasanya diakhiri dengan happy ending, kebanyakan seperti itu. Happy ending itu apa? Ceritanya menyenangkan atau kisah hidup dari seorang tokoh itu akan bahagia. Ini ya, plot atau alur. Tadi sudah dijelaskan tokoh, latar atau setting, plot atau alur. Kemudian kita yang terakhir yaitu tentang 4, amanat. Amanat itu nama lainnya dari pesan moral, ya. Amanat atau pesan moral dalam sebuah cerita. Ketika kalian membaca dari awal sampai akhir, nanti akan dapat inti dari cerita itu mengajak kita supaya apa, itu nanti ada, ya. Nah, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca cerita, inilah yang dinamakan dengan amanat. Setelah membaca dari awal sampai akhir, akan ketemu, oh cerita ini mengajak kita supaya berbuat baik yang seperti ini. Ya, misal ada contoh bacaan seperti ini, saya ulangi. Nah, ini bacaan sang raja tadi. Pada suatu hari, sang raja yang terkenal dermawan ingin melihat rakyatnya yang ada di pasar dengan didampingi oleh para pengawalnya. Sang raja melihat seorang anak kecil yang menangis ingin membeli es krim, tapi tidak punya uang. Sang raja mendekatinya, lalu membelikan anak itu es krim yang disukainya. Nah, amanat dari sini yang pengen disampaikan pengarang kepada kita, atau supaya kita meniru perbuatan apa yang kita tiru dari cerita ini, itu namanya amanat. Yaitu apa? Yaitu kita harus dermawan. Ini salah satunya. Kita harus dermawan atau bermurah hati kepada orang lain. Ya, ini namanya dermawan. Kalau punya sesuatu yang lebih dikasihkan ke orang yang membutuhkan. Walaupun sang raja ini kan orang yang terkenal ya, orang yang disegani, tapi dia melihat anak kecil yang menangis, dia tak tega, ya, langsung didekatinya supaya anak kecil itu menangis, supaya anak kecil itu tidak menangis lagi, ya, diberikan sebuah es krim itu tadi. Berarti sang raja ini adalah baik hati, yaitu amanatnya itu intinya tentang kedermawanan dari sang raja ini yang harus kita tiru, ya, suka memberi kepada orang lain, itu amanatnya. Lanjut yang terakhir, amanat bahasa Indonesia kita sudah selesai ya, yaitu ada tadi tokoh, latar atau setting, plot atau alur, dan yang terakhir amanat. Ini nanti PPT-nya akan saya kirim di grup. Lanjut. Ini tentang PPKN. Ya. PPKN ini materinya lagi-lagi sama, yaitu tentang makna sila ketiga dari Pancasila. Makna sila ketiga dari Pancasila yang akan kita bahas di sini. Kemarin kita sudah mempelajari makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Nih, Pancasila ya sebagai dasar negara. Ada perisai di tengahnya ini, ada 5 simbol. Kemudian mencengkram tulisan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, Pancasila ada 5, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Persatuan Indonesia, simbolnya
pohon beringin. Kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya yaitu padi dan kapas. Tapi yang akan kita tekankan di sini yaitu materi tentang persatuan Indonesia. Ya. Dalam persatuan Indonesia ini, sila ketiga ini menjelaskan yaitu bentuknya pohon beringin. Kenapa kok pohon beringin? Karena kalau kita berteduh di pohon beringin itu pasti udaranya akan sejuk. Selain itu akar-akar dari pohon beringin ini juga menjalar kemana-mana, ya, menjalar kemana-mana. Namun tetap berasal dari satu pohon. Halo, halo. Sabtu deh, Sabtu Minggu. Halo, halo. Halo, halo. 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 Ini Balam. 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 Gak ada suara. Balam. Malam. Ada sinyal itu paling. Itu Oi. Halo. Halo Raifan. Saja.